Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Internasional Women University, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, kelompok 3 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan proses PS dalam mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rizkia Aulia Asam SIP MM. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Dinas Salsabila dengan NIM 209212555. Berikutnya Gunawan dengan NIM 209212559. Berikutnya Maulila Herasti Eka Putri dengan NIM 209216262. Berikutnya Maya Ayu Nirmana dengan NIM 2092123. Berikutnya Nadia Nur Hofifa dengan NIM 2092126. Dan berikutnya yang terakhir Yanus Sofiana dengan NIM 2092126. Judul materi yang kami akan sampaikan adalah investasi asing pasca pandemi COVID-19 di Indonesia dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UU PMM) sebagai pembaharuan Undang-Undang penanaman modal sebelumnya yang sudah berlaku kurang lebih 40 tahun. Namun pada kenyataannya, dengan adanya berbagai kebijakan justru menyulitkan investor dalam melakukan proses berbisnis di Indonesia, mulai dari proses persyaratan dan perizinan. Hal dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran investor asing yang diharapkan mampu meningkatkannya PMA, yang mana akan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pengaruh rumitnya peraturan penanaman modal asing dan dampaknya terhadap iklim investasi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun telah dipahami bahwa pemerintah mempunyai tujuan yang baik untuk menyesuaikan peraturan nasional dan juga percepatan perekonomian, rumitnya peraturan undang-undang penanaman modal juga dipersulit dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang secara keseluruhan menyebabkan turunnya penanaman modal asing di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya aturan ini merupakan persyaratan kedudukan fisik badan usaha penanaman modal asing yang wajib berkedudukan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi penghambat, mengingat bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan negara-negara mengeluarkan restriksi terhadap masyarakat untuk bepergian lintas negara. Yang kedua, ada Pasal 23 Ayat 3 menjelaskan fasilitas apa saja yang dapat dinikmati oleh penanam modal asing, yakni 1. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun. 2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing menjadi izin tinggal tetap setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. 3. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas untuk masa berlaku 1 tahun. Diberikan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan dan berlaku kelipatan 2. Selanjutnya, pada pasal yang sama ayat 4 dijelaskan bahwa pemberian izin tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dari peraturan ini terlihat jelas bahwa untuk mendapat izin tinggal, penanam modal perlu menempuh proses izin yang cukup panjang dan melaksanakan proses birokrasi yang cukup rumit. Penurunan angka investasi pada masa pandemi. Sebagaimana yang diketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia mengandalkan pendapatan dari pajak. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 mengalami penurunan hingga 7,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
terdapat bagan yang menjelaskan di situ pada periode triwulan 1, 2, 3, 4 dengan angka investasi dan proyeknya. Bisa dilihat di sini ada triwulan 4 2019, triwulan 1 2020 dan juga triwulan 2 2020 mengalami angka yang tidak signifikan pada tahun yang sama sebelumnya. Kebijakan investasi Indonesia pasca pandemi. Ketentuan penanaman modal Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk rencana umum penanaman modal. Dalam rencana umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah bercukup arah pengembangan penanaman modal di Indonesia, khususnya yang akan berkenan dengan pembangunan penanaman modal di daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan dua kategori penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan penanaman modal, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, penanaman modal khususnya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tentang penanaman modal ditetapkan kebijakan penanaman modal Indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan serta membanggakan penanaman modal di Indonesia. Adanya kebijakan penanaman modal ini akan mempertegas upaya pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan penanaman modal yang ada di Indonesia agar dapat memberi kontribusi optimal pada pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya mengembangkan penanaman modal di Indonesia, serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya. Tanpa suatu kebijakan, penanaman modal tentunya akan berakibat pengembangan penanaman modal kita menjadi tidak jelas arahnya. Adanya suatu kebijakan penanaman modal memberi batasan dan arahan terhadap suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan kepentingan atau kebutuhan dasar masyarakat terhadap terciptanya pembukaan kesempatan kerja yang luas, tingkat penguasaan teknologi, kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan tidak adanya kebijakan yang jelas dalam pengaturan penanaman modal mengakibatkan keberadaan penanaman modal dianggap tidak memberikan kontribusi atau keuntungan bagi negara penerima modal, atau bisa juga disebut sebagai host country. Bahkan sebaliknya, keberadaan penanaman modal hanya dianggap sebagai parasit dalam sistem perekonomian sebuah negara, bercermin dari kasus yang terjadi hampir di semua negara Amerika Latin, di mana keberadaan penanaman modal hanya menjadi alat bagi penguasa untuk memperkaya diri, dan terjadinya pengurasan sumber daya alam yang begitu masif, sehingga menimbulkan rasa kebencian dan antipatik masyarakat Amerika Latin yang mendalam terhadap penanaman modal asing di negara mereka. Untuk itu, mereka dengan tegas menolak ekonomi nasional. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan ini yaitu, beberapa faktor adalah rumitnya birokrasi PMA oleh pemerintah dan dampak birokrasi dari kejatuhan ekonomi dunia oleh pandemi COVID-19 yang berhambat iklim investasi Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia di sektor investasi internasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, analisis data, redaksi data, display data, dan kesimpulan hasil penelitian terkait dengan dampak COVID-19 dan implikasinya terhadap PMA di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa proses perizinan dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang menyulitkan investor dalam menempuh proses perizinan yang berbelit-belit sehingga dapat menghambat investasi rumitnya. Peraturan Undang-Undang Penanaman Modal juga semakin dipersulit adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan realisasi investasi Indonesia semakin menurun tajam. Pentingnya pemerintah melakukan penyederhanaan Undang-Undang Penanaman Modal dan diharapkan dapat peningkatan arus investasi asing di Indonesia, serta membantu meningkatkan kembali ekonomi Indonesia di sektor investasi pasca pandemi COVID-19. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.